Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Raif Mafaiwan, NIM F551210043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat dengan memanfaatkan software Dev C++. Pada kode program kali ini saya menggunakan perulangan for dan percabangan if, else if, else. Oke, saya akan membagikan kode program setelah saya buat. Ini dia. Kita langsung ke baris keempat, yaitu input stream. Input itu merupakan berfungsi untuk mendeklarasikan sebuah pustaka atau library yang kita gunakan pada saat program. Nah, kebetulan pustaka yang saya gunakan pada program kali ini yaitu stream, di mana stream sendiri itu merupakan singkatan dari input output stream, di mana yang berfungsi untuk menginput suatu data atau menghasilkan output pada saat program. Kemudian using namespace std, ini berfungsi untuk mendeklarasikan namespace agar pada saat input data maupun output data, variabel yang kita input atau keluaran variabel itu dapat dikenali. Kemudian di sini ada tanda titik koma. Tanda titik koma itu merupakan pertanda bahwa kalimat sebelumnya itu merupakan pernyataan. Kemudian ada integer main. Integer main ini merupakan fungsi utama dalam sebuah program di mana yang akan dieksekusi pada saat program. Kemudian ada simbol kurung kurawal. Kurung kurawal ini berfungsi untuk mengurung beberapa pernyataan menjadi satu pernyataan yang akan dieksekusi pada saat program. Kemudian di sini ada pendeklarasian variabel, yaitu integer pilihan, di mana ada variabel pilihan dengan tipe data integer, yaitu tipe data numerik. Kemudian ada tanda titik koma, berarti integer pilihan ini merupakan sebuah pernyataan. Kemudian ada float, P, L, A, T, R, LP, LS, dan LL. Ini merupakan tipe data float, di mana tipe data float itu merupakan tipe data bilangan desimal atau bilangan berkoma, di mana variabelnya itu P. P itu untuk panjang, L itu untuk lebar, A untuk alas, T untuk tinggi, R untuk jari-jari lingkaran, LP untuk luas persegi panjang, LS luas segitiga, dan LL luas lingkaran. Kemudian sini ada cout. Cout itu merupakan tampilan keluaran atau tampilan yang akan tampil di layar, dan yang akan tampil di layar itu yang berada di dalam tanda kutip 2. Tanda kutip 2. Maka cout pertamanya itu tugas dasar pemrograman. Kemudian ada NL. NL ini berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian ada tanda titik koma, berarti ini merupakan sebuah pernyataan. Kemudian ada cout berikutnya, nama Habib Raif Mafaiwan, karena kemudian ada NL. NL ini merupakan berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian ada cout selanjutnya, NIM F551210043. Kemudian ada NL, yaitu untuk membuat baris baru di bawah. Cout selanjutnya yaitu kelas B. Kemudian ada NL, membuat baris baru di bawah. Kemudian selanjutnya cout menu pilihan, karena berada di dalam tanda kutip ini. Maka kata menu pilihan ini nanti yang akan tampil di layar. Kemudian ada NL. NL ini berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian cout selanjutnya nomor 1, hitung luas persegi panjang. Kemudian NL, di bawahnya baris baru, di bawahnya cout nomor 2, hitung luas segitiga. Kemudian NL. NL berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian cout yang ketiga, hitung luas lingkaran. Kemudian NL, baris baru di bawah. Kemudian cout yang terakhir 4, kembali. Kemudian NL, buat baris baru di bawah. Oke, kita masuk pada
kode program perulangan. Perulangan yang saya gunakan pada program kali ini yaitu perulangan for, di mana perulangan for itu memiliki batas awal atau inisialisasi nilai dari variabel awal. Kemudian dia menentukan batas akhir sebuah perulangan. Kemudian ada sebuah kondisi. Contohnya di sini for pilihan sama dengan 40, di mana pilihan kurang dari sama dengan 43 dan pilihan diinkremenkan. Maksudnya pada perulangan kali ini variabel nilai awal dari variabel pilihan itu merupakan 40. 40 ini merupakan nilai awal variabel pilihan pada saat pendeklarasiannya. Kemudian ada batas perulangannya. Batas perulangannya itu di mana pilihan kurang dari sama dengan 43. Maksudnya di sini perulangan akan terus berlanjut ketika nilai atau value dari variabel pilihan yang kita inputkan atau kita masukkan pada saat kode program itu kurang dari 43 atau sama dengan 43, maka perulangan akan terus berlanjut. Dan perulangan akan berhenti ketika nilai variabel pilihan yang kita masukkan lebih dari 43, maka perulangan akan berhenti. Kemudian di sini ada pilihan plus plus. Plus plus ini merupakan sebuah kode increment. Maksudnya variabel pilihan itu akan selalu bertambah satu. Contohnya, nilai awal pilihan kan 40. Ketika pilihan diinkrementkan menjadi 41. Ketika pilihan diinkrementkan kembali menjadi 42, itu fungsi dari increment ditambah dengan 1. Kemudian ada tanda kurung kurawal. Kurung kurawal ini berfungsi untuk mengurung beberapa pernyataan menjadi satu pernyataan yang akan dieksekusi pada saat program. Kemudian ketika kondisi perulangan terpenuhi, maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi terlebih dahulu adalah cout. Masukkan pilihan Anda. Pilihan Anda yaitu 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setelah cout ada in. In ini merupakan berfungsi untuk menginputkan sebuah nilai variabel. Dan nilai yang akan kita masukkan pada program itu adalah variabel pilihan, di mana variabel pilihan tadi saya deklarasikan di awal bertipe data integer, maka nilai dari pilihan itu yang kita masukkan adalah angka atau numerik, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian di sini ada percabangan if, else if, dan else. Pertama if, kondisi pertama yang benar. If pilihan sama dengan 1. Ini merupakan kondisi if ketika nilai dari variabel pilihan yang kita input sama dengan 1, maka yang akan terjadi adalah cout menghitung luas persegi panjang. Kemudian di sini ini merupakan simbol /n. /n itu berfungsi untuk hampir sama dengan NL, yaitu berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian cout selanjutnya masukkan panjang, karena kita akan menghitung luas persegi panjang, maka langkah awal yang kita harus lakukan adalah memasukkan panjang dari persegi panjang tersebut. Setelah itu kita menginputkan atau memasukkan nilai dari variabel P, variabel panjang. Dan variabel panjang telah saya deklarasikan di awal dengan huruf P kapital dengan tipe data float. Setelah itu ada cout selanjutnya masukkan lebar. Setelah kita masukkan panjang, kemudian kita masukkan lebar dari persegi panjang. Setelah itu ada in. In itu merupakan berfungsi untuk menginput atau memasukkan nilai dari variabel. Dan di sini in lebar. Lebar setelah saya deklarasikan di awal dengan huruf L kapital. Setelah kita masukkan nilai dari panjang dan lebar, maka kita tentukan rumus untuk mencari luas persegi panjang. Karena setelah kita ketahui bersama, rumus untuk mencari luas persegi panjang yaitu panjang dikali dengan lebar. Dengan tipe data float. Kenapa float? Karena bisa saja nilai yang kita masukkan pada variabel panjang atau nilai yang kita masukkan pada variabel lebar itu terdiri dari bilangan desimal atau pecahan, misalnya 1, 0,2, 3,5, dan seterusnya. Setelah itu ada cout selanjutnya, luas persegi panjang sama dengan. Nah, di sini merupakan hasil dari
perhitungan luas persegi panjang dengan parameter LP. LP ini merupakan luas persegi panjang dengan tipe data foot, di mana LP tadi kita telah rumuskan dengan panjang kali lebar. Misalnya coba kita compile and run. Misalnya kita pilih nomor 1. Nah, maka yang akan tampil pertama itu masukkan luas persegi panjang, menghitung luas persegi panjang. Kemudian di situ ada tadi simbol /n, yaitu untuk membuat baris baru di bawah. Kemudian masukkan panjang. Misalnya masukkan panjangnya kita input 6. Kemudian enter. Lebarnya kita input 7. Luas persegi panjang sama dengan, nah ini yang dimaksud si out. Luas persegi panjang sama dengan yang akan tampil di layar dengan parameter LP. LP itu tadi panjang dikali lebar. Ini 6 dikali 7 sama dengan 42. Kemudian ada kondisi percabangan lainnya, yaitu else if. Kondisi percabangan lainnya yang benar ketika kita menginput nilai dari variabel pilihan itu sama dengan 2. Jadi maksudnya ketika kita memilih 2, maka apa yang akan terjadi terlebih dahulu akan muncul sebuah keluaran menghitung luas segitiga. Kemudian /n, yaitu untuk membuat baris baru di bawah. Setelah itu masukkan alas. Karena kita ingin mencari luas segitiga, maka terlebih dahulu kita menginput nilai dari variabel alas. Dan variabel alas telah saya deklarasikan di awal dengan huruf A kapital. Setelah itu ada cout selanjutnya, yaitu masukkan tinggi. Tinggi dari segitiga. Setelah itu ada int. Int ini merupakan menginput atau memasukkan nilai variabel tinggi, di mana variabel tinggi saya telah deklarasikan di awal dengan huruf T kapital. Setelah kita memasukkan alas dan kita memasukkan tinggi, maka kita tentukan rumus untuk mencari luas segitiga. Setelah kita ketahui bersama bahwa rumus untuk mencari luas segitiga itu A alas kali tinggi per 2 atau 1/2 kali alas kali tinggi. Setelah itu ada cout selanjutnya, luas segitiga sama dengan, ini nanti yang akan keluar di layar dengan parameter ls. Ls ini merupakan luas segitiga, di mana sebelumnya telah kita rumuskan dengan alas kali tinggi per 2. Coba kita compile and run. Misalnya kita pilih nomor 2. Maka ini tadi menghitung luas segitiga ini yang akan muncul pertama. Kemudian /n. Di bawahnya baris baru, yaitu ini menghitung alas. Alasnya misalnya kita inputkan 8. Kemudian tingginya kita masukkan 5. Luas segitiga sama dengan 20. Kenapa 20? Karena telah kita rumuskan LLS, yaitu alas dikali tinggi. Alasnya kan 8, tingginya 5. 8 kali 5, 40. Kemudian hasil dari perkalian alas kali tinggi dibagi 2. 40 bagi 2 sama dengan 20. Itu merupakan hasil eksekusi program untuk else if pilihan sama dengan 2. Kemudian ada percabangan lainnya, else if. Kondisi percabangan lainnya yang bernilai benar ketika pilihan sama dengan 3. Maksudnya ketika nilai variabel pilihan yang kita input sama dengan 3, maka yang akan terjadi terlebih dahulu itu ada cout menghitung luas lingkaran. Setelah itu ada simbol /n. /n ini berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Setelah itu ada cout selanjutnya, masukkan jari-jari lingkaran. Karena kita ingin menghitung luas lingkaran, maka terlebih dahulu kita ketahui jari-jari dari lingkaran tersebut. Kemudian ada cnr. Cnr ini berfungsi untuk memasukkan atau menginput nilai dari variabel jari-jari. Dan variabel jari-jari telah saya inisialisasikan di awal dengan huruf R kecil dengan tipe data float. Setelah kita memasukkan nilai dari variabel R, kemudian kita tentukan rumus untuk mencari luas lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya itu 3,14 dikali R kali R, atau sama dengan 3,14 dikali R kuadrat. Setelah itu ada cout selanjutnya, itu luas lingkaran sama dengan, ini nanti akan tampil di layar dengan parameter LL. LL ini merupakan luas lingkaran, di mana telah kita rumuskan tadi 3,14 dikali R kuadrat.
Kemudian ada NL. NL berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Coba kita compile and run. Kita pilih nomor 3. Maka yang akan terjadi menghitung luas lingkaran ini, si out pertamanya. Kemudian /n di bawahnya. Masukkan jari-jari lingkaran. Misalnya jari-jari lingkaran yang kita masukkan 10 cm. Luas lingkaran sama dengan 314. Mengapa demikian? Karena rumus dari luas lingkaran itu tadi 3,14 dikali R kuadrat. R-nya tadi kita inputkan 10. Ketika 10 dikuadratkan menjadi 100. Kemudian 100 dikali 3,14, maka hasilnya 314. Kemudian ada kondisi percabangan lainnya yang benar, yaitu else if. Di mana kondisinya pilihan sama dengan 4. Maksudnya ketika variabel pilihan kita inputkan nilainya 4, maka apa yang akan terjadi? Akan muncul si out, yaitu kembali dalam kurung 4. Ini nanti akan tampil di layar. Kemudian /n. /n itu merupakan berfungsi untuk membuat baris baru di bawah. Coba kita compile and run. Misalnya kita pilih nomor 4. Maka yang terjadi akan kembali. Maksudnya kembali ke menu awal. Setelah itu ada else. Else ini merupakan ketika kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3, dan kondisi 4 tidak terpenuhi, maka pernyataan dari else yang akan dieksekusi, yaitu kode yang Anda masukkan salah. Misalnya, kita tidak memilih 1, kita juga tidak memilih 2, kita juga tidak memilih 3, kita juga tidak memilih 4. Misalnya, kita milih 5. Maka kode yang Anda masukkan salah karena dia tidak memenuhi kondisi pilihan 1, 2, 3, dan 4. Maka dia akan keluaran kondisi yang kode yang Anda masukkan salah. Misalnya kita pilih 6. Begitu juga karena 6 merupakan bukan kondisi 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian ada sistem pause. Sistem pause ini berfungsi untuk memberhentikan program secara sementara. Oke, demikianlah penjelasan kode program yang telah saya buat dengan memanfaatkan kode program perulangan for dan percabangan if, else. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.